pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, setelah hampir 9 tahun sejak renovasi gedung olahraga direncanakan oleh mantan wali kota Pematang Siantar almarhum Hulman Sitorus, yang menuai berbagai komentar dan dorongan yang berlarut-larut terhadap percepatan pembangunan gedung tersebut. Dan pada akhirnya terwujud di tahun 2022 pada awal masa kepemimpinan Susanti Dewayani. Melalui kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau BMD antara pemerintah kota Pematang Siantar dengan PT Sri Utama Mahkota Kencana tentang optimalisasi tanah gedung olahraga kota Pematang Siantar dengan pola pemanfaatan bangun guna serah. Pemerintah kota Pematang Siantar Susanti Dewayani dalam sambutannya mengaku pelaksanaan kerjasama tersebut tidak mudah untuk dilakukan hingga sampai pada tahapan peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada Rabu 31 Agustus 2022 di halaman gedung olahraga. Susanti Dewayani mengungkapkan awal tercetusnya ide kerjasama ini bermula pada tahun 2014 pada masa kepemimpinan almarhum Hulman Sitorus. Ketika itu, pemerintah kota memutuskan bahwa GOR sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Namun karena banyaknya proses dan tahapan yang harus dilalui, rencana ini sedikit stagnan dikarenakan kelengkapan administrasi dalam proses pembangunan yang sangat banyak dan kompleks, seperti hak pengelolaan dari Kementerian ATR BPN, analisa dampak lingkungan, analisa lalu lintas, dan persetujuan bangunan gedung. Namun kemudian pada tahun 2022, setelah mengetahui adanya pemanfaatan barang milik daerah, pemerintah kota Pematang Siantar setuju untuk melanjutkan dan melakukan percepatan terhadap kelengkapan administrasi rencana pembangunan dengan berkoordinasi ke seluruh stakeholder untuk melakukan percepatan kelengkapan administrasi hingga akhirnya sampai pada tahapan peletakan batu pertama. Susanti menyebut kerjasama yang dilakukan tersebut penting karena akan memberikan dampak pengganda atau multiplier effect yang sangat besar, baik peningkatan perolehan PAD, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Susanti menilai kerjasama tersebut strategis karena akan menjadi trigger atau memicu iklim investasi yang kondusif. Dengan perjanjian kerjasama ini dan dengan hadirnya pusat perbelanjaan sekelas mall di kota Pematang Siantar, akan memicu ketertarikan investor lainnya untuk berinvestasi, khususnya dalam pemanfaatan BMD. Susanti Dewayani mengatakan, perwujudan kerjasama dengan PT Suryatama Mahkota Kencana dilatar belakangi bahwa di era otonomi daerah saat ini, masing-masing daerah dituntut untuk mampu mengembangkan daerahnya dalam segala bidang, termasuk di dalamnya perekonomian, lapangan pekerjaan, serta di bidang olahraga. Oleh karena keterbatasan anggaran dan pentingnya eksistensi gedung olahraga, maka pemerintah kota Pematang Siantar mengambil langkah strategis menjalin kerjasama dengan investor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Sehingga dengan dibangunnya gedung tersebut maka nantinya akan banyak manfaat diterima, baik manfaat secara langsung atau direct benefit, yakni peningkatan pendapatan daerah melalui kontribusi tahunan dengan total potensi PAD sebesar Rp20.777.157.000 dan penerimaan pendapatan daerah lainnya dari penghapusan gedung olahraga yang lama senilai Rp1.046.880.000 maupun manfaat secara langsung atau indirect benefits. Nama lapangan itu Merdeka adalah hasil rapat antara stakeholder, mungkin stakeholder Pemkot Pematang Siantar, kemudian dari pihak investor. Itulah akhirnya muncul ditetapkan nama gedung Merdeka. Waktu itu sudah Pak, itu karena waktu itu mereka sudah sepakat. Bagaimana? Apa jawaban Ibu? Ada desas-desus, ada penolakan dari DPRD? Kami tidak ada membahas masalah itu. Pemkot Pematang Siantar saat ini meneruskan tahapan proses yang dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Proses itu begitu panjang
Kemudian pada kepemimpinan saya saat ini kami mendorong untuk percepatan kelengkapan dari berkas-berkas itu. Kemudian perizinannya juga sudah melalui aplikasi dari pusat, sehingga via investor melakukan perizinan atau izin itu dari aplikasi tersebut. Begitu kelengkapan berkas sudah ada, keluarlah izin dari aplikasi tersebut. Kami mendorong untuk percepatan. Dalam pada itu, Direktur Utama PT Sri Utama Mahkota Kencana Aldes Mariono mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Pematang Siantar yang telah memberikan kepercayaan untuk berinvestasi dalam pembangunan Gedung Merdeka dan Gedung Olahraga tersebut. Sesuai dengan perjanjian kerjasama pembangunan Gedung Merdeka, GOR dan Puskesmas Pardo Muar akan dibangun sampai selesai paling lama 2 tahun sejak persetujuan gedung diterbitkan. Dengan almarhum mendiang wali kota pertama, jadi Gedung Merdeka dan GOR ini tetap ada, jangan diganti dengan nama yang lain. Itu tetap kita buat seperti itu. Nanti sebelah kanan, sebelah kirinya Sujuyamo Pematang Siantar. Jadi orang bisa tahu Sujuya berada di mana-mana. Jadi nggak perlu tanya lagi Sujuya Gedung Merdeka GOR ini di mana. Jadi langsung biasa kita buat Sujuya Mall Siantar. Orang sudah tahu itu. Itu sudah merupakan satu ikonnya Sujuya. Sudah berada di 17 kota besar di seluruh Indonesia dari pemerintah kota. Jadi kalau masalah gabung dengan masalah mall itu sangat bagus sekali. Kenapa? Harus ada perawatannya. Ya, jadi kita sangat dukung sekali itu. Kenapa? Jangan setelah habis event, ya nggak ada kegiatan. Karena event itu tidak setiap hari. Nah, jadi sangat multifungsi itu sangat benar sekali. Kita akan dukung. Jadi mohon doa dukungan masyarakat Siantar. Ya, ini juga pimpinan saya, Kadis Pariwisata, yang mau naungin gedung ini juga nih. Belum tahu deh. Jadi kita mendukung sekali proyek ini. Dan saya mohon doa dukung dari saudara. Kiranya Tuhan memberikan izin memberikan kepada kita ke rumah pon tahun depan. Oke Pak. Satu lagi Pak. Siap. Oke, satu lagi Pak. Apakah kelompok olahraga sudah mengetahui gedung ini akan direnovasi Pak? Kelompok olahraga Yang ada di Pematang Siantar ini Pak. yang sudah baca dari mulut siapa. Kemudian undangan tadi malam baru nyampe, baru saya share di grup. Ya. Jadi udah pada tahu ini Pak. Jadi tadi malam nyampe undangan sekitar jam 10, jam 9. Jadi udah saya share di grup KONI. Ya. Itu adalah informasinya. Ya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rini Lauli, Ezra Manihuruk, Mona Lisa TV mengabarkan. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.